Terpujilah nama-Mu ya Allah kami yang maha baik. Biarlah segala yang bernafas selalu memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu mengucap syukur karena hanya atas pengasihan dan perkenan-Mu semata kami dapat memasuki bulan yang baru, bulan yang dipenuhi rahmat, cinta, kasih dan berkat-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Kami memohon kepada-Mu, pegang selalu tangan kami. Jangan tinggalkan kami yang ingin setia kepada firman dan perintah-Mu. Karena melaluinya kami akan dapat berjalan meniti hidup dan kehidupan kami. Kami dapat selalu kuat melalui bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah kami yang penuh kasih. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami mengerti dan pahami, dan memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Bersabdalah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dengan kuasa Roh Kudus dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima Tuhan, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat-Mu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata, biola dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak walau. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah disediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan pada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepada
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, melalui perikop firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama, melalui 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 5, kita menemukan teladan yang luar biasa dari Raja Daud dan bangsa Israel dalam mempersiapkan pembangunan bait suci. Ayat-ayat ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi juga memberikan pelajaran mendalam tentang semangat kebersamaan, pengorbanan, dan kasih yang tulus dalam melayani Tuhan. Mari kita menggali lebih dalam pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat ini, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita perhatikan pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini merupakan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Raja Daud dengan rendah hati mengakui bahwa Salomo anaknya masih muda dan kurang berpengalaman, telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tugas besar membangun bait suci. Pernyataan Daud ini membawa kita kepada dua poin penting. Yang pertama, pemilihan ilahi, dan yang kedua, dukungan kepada pemimpin yang dipilih Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, seringkali dalam kehidupan ini kita mungkin merasa kurang berpengalaman atau tidak cukup mampu untuk mengambil bagian dalam karya besar bagi Tuhan. Namun, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak melihat kemampuan kita semata, tetapi Tuhan melihat pada hati yang rela dan taat. Pemilihan Salomo oleh Tuhan menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana dan tujuan yang sering sekali melampaui penilaian manusia. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk tugas tertentu, Dia juga akan memperlengkapi dan memampukan orang tersebut untuk melaksanakan tugas itu. Dan kita pun yang dipanggil dan dipilih oleh Allah harus mau menyempurnakan apa yang dilakukan oleh Allah atas diri kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Tidak bersikap pasrah. Ya, saya sudah seperti ini. Ya, sudahlah ya, saya bisanya ya seperti ini. Ya, saya tetap maunya saya sajalah. Atau malah kita bertindak masa bodoh. Tidak seperti itu. Di samping hal itu, pada kebanyakannya adalah kita yang dipilih dan dipanggil oleh Allah, kita malah mencoba-coba kapasitas dan kemampuan pemimpin yang diberikan oleh Allah untuk kita. Bersyukur di Efrata Lobuali tidak ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk mendukung pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, meskipun mereka mungkin masih muda atau bahkan masih kurang berpengalaman. Dukungan ini dapat berupa doa, dorongan, dan kerjasama serta sama-sama bekerja dan penuh dengan semangat.
Dengan bersatu dalam iman dan kebersamaan, kita bisa mencapai hal-hal besar bagi kerajaan Allah, sama seperti bangsa Israel yang mendukung Salomo. Kita harus belajar untuk mengatasi keraguan dan ketidakpercayaan serta keinginan hati yang mendahulukan pikiran dan kepentingan kita terhadap kemampuan pemimpin kita. Dalam gereja dan persekutuan, dukungan kita terhadap pemimpin adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan yang telah memilih mereka. Kita harus menjadi pendukung yang setia, memberikan masukan yang konstruktif dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kita membantu menciptakan lingkungan di mana pemimpin bisa bertumbuh dan berhasil dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, dalam ayat yang kedua dan ketiga mendorong kita untuk memberikan yang terbaik dan kasih dalam pelayanan, yang tergambarkan melalui cara Raja Daud mempersiapkan segala sesuatu dengan segenap kemampuannya untuk pembangunan bait suci. Dia menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kain, dan berbagai batu berharga, dan bahkan lebih dari itu. Daud memberikan dari hartanya sendiri, menambahkan 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalip di ruangan. Tindakan Daud ini mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan kasih yang tulus. Daud tidak hanya memberikan dari kelimpahan kerajaan, tetapi juga dari hartanya sendiri. Ini adalah contoh luar biasa dari pengorbanan pribadi dan komitmen total kepada Tuhan. Daud menunjukkan bahwa memberikan kepada Tuhan adalah tindakan cinta, bukan sekedar kewajiban. Hal inilah yang harus menjadi catatan penting bagi kita sebagai jemaat Efrata Boboali. Apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk gereja dan persekutuan, hal itu bukanlah suatu kewajiban, melainkan tanda cinta kita kepada Allah yang telah terlebih dahulu memberikan cintanya kepada kita semua. Ketika kita memberikan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan, kita mengekspresikan kasih kita yang mendalam dan rasa syukur atas berkat yang telah kita terima. Hal ini bisa berupa dukungan finansial, waktu, talenta, atau usaha kita dalam melayani di berbagai bidang. Mengaplikasikan prinsip ini dalam kehidupan kita berarti kita harus selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Dalam pekerjaan kita, pelayanan di gereja, atau dalam membantu orang lain, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati dan dedikasi. Kita juga harus mengembangkan sikap hati yang rela dan bersyukur ketika memberikan persembahan atau bantuan. Tuhan menghargai setiap persembahan dan bantuan yang diberikan dengan hati yang tulus, bukan
kesalahan kita, tetapi juga dari kekurangan dan apa yang berharga bagi kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, ayat yang keempat dan kelima ingin menunjukkan tentang kebersamaan dan keterlibatan aktif. Daud mengajak kepada seluruh bangsa Israel untuk ikut serta dalam memberikan persembahan bagi pembangunan bait suci. Melalui pertanyaannya dalam ayat yang kelima, Daud memanggil kepada semua untuk masuk dalam kebersamaan dan keterlibatan aktif dalam karya Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil atau tidak berarti dalam pelayanan kepada Tuhan. Setiap bantuan, setiap tindakan, setiap upaya yang kita berikan, semuanya itu berharga di mata Tuhan. Kebersamaan dalam pelayanan adalah kekuatan besar yang mampu mengatasi tantangan dalam mencapai tujuan besar. Ketika kita bekerja bersama, kita menciptakan persekutuan yang kuat dan penuh kasih yang dapat mencapai hal-hal besar bagi kerajaan Allah. Bersama, kita bisa mengatasi tantangan, menguatkan satu sama lain, dan melihat mujizat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk aktif berpartisipasi dalam pelayanan dan memberikan kontribusi terbaik kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, di zaman sekarang kebersamaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, kita bisa terlibat dalam pelayanan di gereja, mendukung aktif dalam program kegiatan, membantu mereka yang membutuhkan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Keterlibatan aktif dalam pelayanan itu menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan dan kepedulian kita terhadap sesama. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun gereja secara fisik, tetapi membangun manusia dan memperkuat spiritualitasnya melalui persekutuan kita. Kita harus membangun budaya partisipasi dan kebersamaan dalam gereja dan persekutuan kita. Ini bisa dilakukan dengan mendorong setiap anggota untuk mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pelayanan. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat dan adik-adik, tidak ada kontribusi yang terlalu kecil atau tidak berarti. Setiap tindakan yang kita lakukan untuk melayani Tuhan dan sesama adalah bagian dari karya besar yang Tuhan ingin kita lakukan bersama. Mari kita merenungkan pesan ini dan berkomitmen untuk bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja bagi Tuhan. Mari kita mendukung pemimpin kita, memberikan yang terbaik dari diri kita, dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan. Tuhan memanggil kita untuk bersatu dalam kasih dan kebersamaan, untuk bekerja bersama demi kemuliaan namanya. Dengan semangat kebersamaan, pengorbanan dan kasih yang tulus, kita bisa bersatu dalam karya besar bagi Tuhan. Mari kita terus berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal, mendukung satu sama lain, dan membangun persekutuan yang kuat dan penuh kasih. Dengan demikian, kita bisa melihat mujizat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita dalam mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Mari kita berjalan dengan iman,
percaya kita, melayani dengan sepenuh hati, dan berkarya bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita berikan yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan. Karena setiap persembahan yang tulus adalah ungkapan kasih kita yang terdalam baginya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, bersama kita mampu mengatasi setiap tantangan dan mencapai tujuan besar bagi kerajaan Allah, mendukung satu sama lain dengan semangat dan doa. Komitmen dan kasih dalam pelayanan adalah kunci untuk membangun persekutuan yang kuat dan penuh kasih, di mana setiap tindakan kecil pun memiliki makna besar di mata Tuhan. Komitmen ini membutuhkan aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menyongsong kegiatan di akhir bulan Juli ini, di mana kita adalah tuan rumah. Mari kita menjadi tuan rumah yang baik dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bakti sosial dalam rangka HUT Yayasan Kesehatan GPIB yang ke-22 tahun. Sebagai warga GPIB, kita diajarkan harus siap untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya kita untuk pelayanan bagi Tuhan dari kepentingan diri kita sendiri. Kita harus siap untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan sebagai bentuk penghormatan dan kasih kita kepada Tuhan. Dengan sukacita dan kebersamaan, kita dapat membangun tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari. Bersama, kita bisa mencapai hal-hal besar bagi kerajaan Allah dan siap untuk mendukung pemimpin dengan doa dan tindakan positif. Tuhan Yesus memberkati setiap upaya kita. Seluruh warga jemaat GPIB Efrata Lobwali beserta seluruh simpatisan, dan menjadikan kita sebagai alat-alatnya untuk menggenapi rencananya yang mulia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua warga jemaat Efrata Lobwali, simpatisan, dan seluruh jemaat GPIB serta seluruh simpatisan sekarang hingga sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu sejenak.